tagline profesionalisme yang kita bangun sejak kemarin, terus kita mau menunggu teman-teman yang mau masuk, artinya kita mencederai lagi profesionalisme yang kita sudah bangun dari kemarin, Bu. Begitu saya kira-kira, Bu. Iya, betul. Baik, terima kasih, Pak. Ya, biasanya memang kita yang rajin itu yang sering dimarah, Pak, ya. Kali kalau datang akrab lagi kita yang dimarah, nanti yang lambat tidak kena marah gitu ya. Bukan. Baik. Intinya kita profesionalisme saja lah, yang Ya, kita mulai ya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Saya mohon izin untuk share screen, Pak. Yang kemarin yang sudah Pak Ahmad. Iya, bukan yang 631. Sudah. Iya, di nama kelompok itu. Ya kemarin. 631, 641, iya. Pak Ibu, ini materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila yang dia mengambil waktu sebanyak 12 jam, 3 jam untuk ceramah, 12 JP ya, 12 JP, 3 JP untuk ceramah, dan kemudian 9 JP untuk untuk materi kepemimpinan yang akan saya bawa. Ya, ceramahnya ada narasumber, itu 3 JP yang tadinya harusnya di awal itu berpindah ke hari Jumat. Kemudian dengan saya ada 9 JP yang sesi pertama itu sinkronus, kemudian sesi kedua asinkronus, dan kembali ke sinkronus. Jadi kita akan bertemu di sini selama kurang lebih 3 jam pelajaran yang awal, begitu kalau tidak salah. Selesai sesi pertama ini adalah jam 9.45. Kalau tidak salah ya. Kemudian etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ini masuk ke dalam agenda 1. Dalam agenda 1 ini ada 2 materi, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Jadi ada 2 materi ini, insya Allah 3 hari kita akan ketemu di room ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti kita ketemu sampai jam 9.45, kemudian kita asinkronus sampai jam 12.15, kemudian jam 1 kita masuk lagi kalau tidak salah gitu ya. Kemudian dilanjutkan sampai jam 15.15. Jadi itu materi yang akan kita ampu, yang saya ampu hari ini. Baik, Bapak Ibu, bicara etika dan integritas, maka kita harus mengacu kepada Undang-Undang ASN, ya, Undang-Undang ASN nomor 5 ya, nomor 5 tahun 2014, di mana fungsi kita adalah ada 3 fungsi kita, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi sebagai pelayan publik kita harus memiliki etika dan integritas. Jadi ini nilai-nilai etika dan integritas yang harus Bapak Ibu miliki. Tapi kemarin saya sudah mengidentifikasi begitu banyak nilai, dan saya anggap luar biasa sekali. Saya lihat di sini banyak yang jujur gitu ya. Jadi memegang teguh itu, kemudian selalu memegang teguh integritas. Baik Bapak Ibu, jadi ini kemarin kita sudah berkenalan. Sedikit. Jadi bicara kita sebagai fungsi kita sebagai pelayan publik, maka kita harus memotret kondisi pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia tentu saja kita bisa melihat bahwa semakin hari semakin bagus, tambah bagus gitu ya, tapi meskipun masih banyak yang kurang di sana sini. Menurut pengamatan gitu ya, menurut pengamatan Pak Presiden, kenapa sih pelayanan publik berbeda-beda gitu ya? Karena ternyata nilai organisasi setiap kementerian, setiap organisasi itu berbeda. Jadi berbeda. Sehingga kemudian pada tanggal 27 Juli kalau tidak salah, tahun 2021, Bapak Presiden launching core value untuk ASN adalah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Jadi itu yang akan yang kemudian dilanjutkan dengan keluarnya SE, Surat Edaran Kemenpan nomor 20 tahun 2021. Yaitu tentang implementasi core value. Core value berakhlak. Kemudian dengan employer branding adalah bangga melayani bangsa. Jadi kita sebagai pelayan publik harus bangga melayani bangsa. Kemudian implementasinya adalah bagaimana kita dengan selalu beretika dan berintegritas. Sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu adalah seorang pemimpin, maka kepemimpinan nilai-nilai dasarnya dari etikanya adalah yang berasal dari atau bersumber dari Pancasila. Kira-kira begitu. Jadi core value ini karena keprihatinan pelayanan publik di Indonesia yang tidak seragam, yang tidak sama, yang diakibatkan atau disebabkan oleh nilai organisasi yang berbeda-beda, budaya organisasi yang berbeda-beda. Contohnya kami dulu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah punya nilai atau budaya organisasi adalah sinergi, kemudian integritas, integriti, dan kemudian profesional, SIP gitu ya. Kami dulu punya SIP. Kemudian di yang lain ada banyak lagi nilai ya untuk kementerian dan lembaga yang lain itu berbeda-beda. Jadi tapi sekarang kita semua adalah berakhlak. Itu tadi ya, akronim diakronimkan dengan berakhlak. Kalau dulu kita aneka, sekarang berakhlak. Jadi itu kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran adalah setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini atau materi ini mampu mengaktualisasikan. Jadi yang diminta di sini adalah bukan pemahaman saja. Kalau pahamnya mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Bapak Ibu punya banyak sekali referensi yang Bapak Ibu bisa baca apa itu etika. Tapi yang dituntut dari pelatihan inilah Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik. Kelihatannya ya, kalau dilihat dari nanti Bapak Ibu membuat aktualisasi atau membuat aksi perubahan, gitu ya, aksi perubahan itu tidak nampak di sini. Tapi ini adalah menjiwai Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat aksi perubahan. Jiwanya adalah di sini. Bagaimana Bapak Ibu membuat aksi perubahan itu dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan di tusi Bapak Ibu, di organisasi Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini jiwanya adalah itu. Jadi etika di dalam pelayanan publik, di dalam kepemimpinan Pancasila bukan hanya soal senyum, sapa, salam gitu ya, tapi bagaimana pelayanan yang Bapak Ibu berikan itu betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu adalah tujuan dari negara kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa ada 4 tujuan negara kita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Bapak Ibu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai etika ya dan integritas di dalam kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik. Jadi kalau PKP itu adalah peningkatan kinerja pelayanan, kalau administrator adalah peningkatan kinerja organisasi. Baik, jadi nanti indikatornya ini bagaimana. Jadi ini oke. Jadi Bapak Ibu sudah baca modul yang ada saya berikan di LMS? Sudah dibaca modulnya? Atau dibuka, sudah ada dibuka modulnya Pak, Bapak Ibu? Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu belum membuka gitu ya, karena pusing baca modulnya gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada waktu, tapi tidak apa-apa, tidak buka modul, yang penting buka Al-Quran gitu ya, yang puasa gitu, tidak apa-apa. Baca Al-Quran saja lebih baik daripada membaca modul. Bikin pusing baca modul ya.
Baik, jadi bagaimana kita bisa menjelaskan bela negara dalam kejelasan sejarah kemerdekaan itu Bapak Ibu bisa baca ya. Bagaimana para ASN dulu belum ASN ya, PNS atau dulu apa istilahnya, amtenar ya, amtenar gitu ya, membela negara. Kemudian itu sejarah-sejarah itu maksudnya adalah sebagai contoh gitu, sebagai teladan gitu, bagaimana seorang ASN, seorang PNS itu bekerja, bagaimana membela negara. Kemudian analisis nilai dasar dan teladan bela negara. Tadi sudah saya sampaikan sama ya. Bagaimana kita bisa meneladani tokoh-tokoh dulu berjuang. Jadi ini kira-kira apa namanya tujuan dari pembelajaran kita. Yang jelas nanti Bapak Ibu bisa bekerja itu sesuai nilai-nilai. Kalau sekarang kita adalah berakhlak. Ya, dan saya rasa berakhlak ini tidak akan lari jauh dari nilai-nilai Pancasila. Oke. Jadi ini ya, jadi 5 prioritas kerja dari Bapak Joko Widodo dan Amin Ma'ruf ini yang menjadi poin kita adalah di pembangunan SDM. Jadi kita ini prioritas kerja Pak Jokowi, Presiden kita adalah SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai iptek. Jadi Bapak Ibu, ini sudah tuntutan ini ya, tuntutan kita sumber daya manusia, kita semua ini harus bekerja keras, kemudian dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Jadi kalau ada yang tidak bisa nanti ya mengoperasionalkan komputer gitu ya, laptop itu susah nanti ya, pusing. Ya paling tidak stresnya 2 kali. Kemudian mengundang talenta global. Makanya nanti kita ada namanya P3K, itu bukan hanya tukang sapu gitu ya, tapi manusia-manusia yang bertalenta itu yang akan dijadikan P3K. Ini ya, jadi pusat kita di sini ada di sini, pembangunan sumber daya manusia. Ya. Jadi etika dan integritas ini adalah soal sikap dan perilaku. Jadi perilaku Bapak Ibu dalam melayani, jadi dari itu pertama itu berarti dari perubahan mindset kita yang kita rubah. Bagaimana mindset kita? Bahwa selama ini kita melayani hanya untuk pimpinan mungkin, maksud saya hanya untuk kepentingan pimpinan, bukan berarti kalau ada yang memang tugasnya ngurusi pimpinan itu lain ya kan, itu tugasnya. Tapi maksudnya hanya untuk kepentingan pimpinan, maka itu akan diganti atau harus dirubah karena orientasi pekerjaan kita adalah bagaimana masyarakat bukan hanya output ya, tapi outcome itu betul-betul dinikmati, dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana suatu kegiatan, suatu program itu bermanfaat, masyarakat menerima manfaatnya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya di atas kertas, ini tugasnya selesai, tapi tidak ada memberi dampak apapun kepada masyarakat. Itu sekarang yang akan kita kejar adalah bagaimana semua pekerjaan kita itu adalah berdampak kepada masyarakat. Itu ya, jadi nanti Bapak Ibu yang akan menguraikan bagaimana itu apa namanya etika dan integritas dalam kinerja Bapak Ibu. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa core value yang baru dari ASN adalah ASN berakhlak, yaitu dari berorientasi pelayanan, kami siap memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian akuntabel, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu pasti ini ya, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Sebagai apa Bapak Ibu di dalam instansi, apa jabatan yang dipegang. Kemudian kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Berarti ada tuntutan di sini, ada kualifikasi. Sebagai apa misalnya ya, sebagai apa kasubag umum dan sekarang kasubag umum dan apa ya itu, apa kompetensi yang harus dimiliki. Ketika ada yang belum berarti kita harus miliki itu, kita kejar itu dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang berikut adalah harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perubahan. Kemudian yang berikut adalah loyal, ini ya, berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif,
terus melakukan perubahan, ya, menghadapi perubahan, terus berubah, terus berinovasi menghadapi perubahan. Ya, kemudian kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Jadi ini adalah nilai-nilai ASN berakhlak. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan, Bapak Ibu. Untuk sampai bagaimana fungsi kita dan kemudian bagaimana nilai-nilai berakhlak ini nanti akan menjadi landasan dalam kita bergerak. Ada yang mau bertanya? Ya, Ibu Zuriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih keras suaranya? Atau saya yang ini? Ya, sebentar. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaannya, saya ingin menanyakan Bu, di sini saya melihat ada akuntabel dan Ya. memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Saya ingin meminta sedikit mungkin metode atau saran dari Ibu, bagaimana kiranya seandainya kita diberikan tugas oleh atasan setara kadis, sedangkan posisi kami kan di pengawas. Ya. Sedangkan yang di atas kami masih ada isinya administrator. Jika kepercayaan yang diberikan kepada kami agak sedikit mungkin bukan diambil alih sih, tapi mungkin mereka karena kami masih baru, mungkin dianggap agak kurang berpengalaman. Jadi kesannya kita seakan bukan dipandang enteng sih, tapi sayang mereka masih anak baru begitu, apalagi di lingkungan kami seperti pekerjaan fisik seumpama. Metode bagaimana Bu yang harus kami ini menghadapi atasan, karena terkadang kan mungkin kita di sebelah matakan seperti itu Ibu, apa yang harus kami lakukan, sedangkan di sini ada kan sisinya untuk sekarang ini berakhlak. Kalau kita tidak menunjukkan kompeten dan kapasitas kualitas kita, bagaimana kita bisa berkembang itu. Sedangkan kalau biasa atasan lebih mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang semestinya bisa kita belajar. Seperti itu aja, bukannya ini beberapa ininya aja. Apa namanya, cara atau metode terbaiknya. Seperti itu aja dulu, Bu. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tugas diambil alih oleh pimpinan. Iya, Bu. Istilahnya karena kami masih baru, jadi kami agak tidak diberi ruang gerak seperti itu. Bagaimana cara kami menghadapinya, Bu? Ya. Ya. Oke. Ada yang pernah punya pengalaman yang sama, yang seperti dialami oleh Bu Duryati? Mungkin berbagi pengalaman? Ya, sedikit Bu. Ya, silakan. Pak Ovelio ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, berbicara tentang integritas seperti yang Ibu paparkan tadi, kemudian kaitannya dengan pelayanan prima terhadap apa namanya masyarakat. Nah, di lingkungan kami sendiri khususnya di KPU, sebuah adagium yang lama yang kaitannya dengan teori komunikasi mengatakan bahwa semakin tinggi keakraban, maka semakin tinggi pula pelanggaran akan nilai. Nah, jadi sebuah adagium yang agak riskan bagi kita, bagi kami, khususnya di lingkungan KPU, terkait dengan pelayanan prima. Jadi kaitannya juga dengan integritas tadi, bahwa di KPU sendiri ada misalnya pelayanan dalam bentuk data. Nah, ada SOP yang harus dilakukan terkait dengan apa namanya pemberian informasi itu. Nah, kadang-kadang ini persoalan integritas ya, Bu ya. Kadang-kadang misalnya partai politik, orang-orang di partai politik masyarakat, saking dekatnya dengan kita, itu saya bilang tadi bahwa semakin tinggi kekerapan maka pelanggaran nilai akan selalu ada. Semakin dekat, saking dekatnya, akhirnya kadang-kadang ada pelanggaran nilai yang dilanggar situ. Maunya cepat gitu loh. Oh, saya kan teman kamu. Kamu harus kasihlah cepat daripada kita pusing-pusing seperti itu. Nah, itu kan ada persoalan integritas. Nah, kira-kira seperti itu dengan apa namanya karakter apa namanya masyarakat yang mau mempermudah seperti itu dengan alasan pertemanan,
ada nggak kira-kira apa ya, sama dengan Ibu tadi, bahwa metode-metode atau apa sih yang membuat kita bisa tidak mencederai atau tidak menyakiti mereka dengan bangun itu punya cepat, sementara ada SOP yang harus kita lakukan. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi tantangan kita dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan orang-orang yang berhubungan dengan kita dalam persoalan penyampaian informasi. Begitu kira-kira, Bu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Bagaimana ini ya? Waduh, kalau teman ini maunya lidahnya cepat gitu ya. Oke, sekarang ada dua nih yang kita perlu diskusikan nih. Jadi ada pengalaman Ibu Zuryati yang bahwa tugas-tugasnya diambil alih oleh pimpinannya nih. Kemudian yang Pak Ovelio ini bagaimana? Semakin tinggi keakraban, semakin tinggi pelanggaran gitu ya. Jadi karena kita akrab, maka mereka minta pelayanan yang istimewa gitu Pak ya. Saya kan kok punya teman gitu, ayo maksudnya gitu. Oke ya, jadi itu. Silakan, ada yang Bapak Ibu bisa berkomentar atau punya pengalaman yang sama dan bagaimana mengatasinya. Silakan. Ada, Bu. Iya. Iya. Ibu. Yang mana nih? Saya enggak lihat. Dari Abdul Wahid nomor 2. Oh ya, silakan Pak. Abdul Wahid. Assalamualaikum Bu narasumber. Waalaikumsalam. Ya. Ya, begini, permasalahan ini kan kita ini seperti bagaimana ya? Jadi yang saya angkat ini dari nilai-nilai dasar ASN terkait dengan loyal kita. Jadi kalau kita kan saya dari sekretariat DPRD. Di situ kita kan menangani ya berapa dari jumlah anggota DPR yang dari 25 itu kan masing-masing punya individu kriteria masing-masing dan tidak sependapat. Jadi yang saya mau angkat ini, kita sudah maksimal Ibu, sudah maksimal kita melaksanakan apa yang untuk dibutuhkan oleh para anggota, tetapi ada sepihak itu kayaknya macam tidak senang. Nah, tidak senangnya ini akhirnya atasan saya sudah mengetahui diundang, hanya dimarah. Habis dimarah, tapi sudah berusaha. Ini makanya saya berbicara dengan Ibu, mungkin saya meminta bagaimana penjelasan itu, bagaimana triknya saya itu menghadapi permasalahan seperti ini. Ya, itulah Bu. Makasih Bu. Kayaknya semua trik ini ya. Saya minta jawaban dulu nih dari apa yang pengalamannya Ibu Zuryati nih. Tugas diberikan, tidak diberikan tugas gitu ya, tapi langsung diambil alih oleh atasannya gitu. Ada yang pernah alami itu? Oke. Baik, jadi mana Ibu Zuryati ya? Ibu Zuryati setiap awal tahun bikin tunggu Ibu Charlie dulu ini raise hand. Silakan Ibu Charlie. Ya, Assalamualaikum Ibu Vivi. Ya. Saya mau menanggapi kasus yang disampaikan oleh Ibu Zuryati. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Apa yang saya lakukan adalah pertama melihat bahwa kita kepimpinan, biarlah beliau, karena kita loyal, biarlah dulu kita lihat beliau yang mengatur, maksudnya pekerjaan itu. Jadi dalam artian bahwa kasih kesempatan saja pimpinan mengerjakan sampai di mana beliau mampu mengerjakan itu. Jadi nanti kita ikhlas saja, asal jangan ketika ada permasalahan di belakang, kita sudah harus deal sebelumnya dengan pimpinan. Seperti itu, ketika Bapak mau jalankan ini, otomatis kita kan tahu di ujungnya ketika ada masalah, ya kita konfirmasi lagi ke beliau dengan kita kan punya etika, sopan santun dengan pimpinan. Meskipun kadang-kadang kita tidak setuju, tetapi namanya pimpinan. Saya pernah diberikan satu pandangan kepada pimpinan saya, beliau sudah almarhum.
pimpinan dengan staf itu seperti durian dengan ketimun. Saya harap kita paham. Ya, tetap kalaupun beliau pimpinan kita tetap menginginkan itu, kita ikut saja dulu sampai di mana alurnya. Itu bertanda bahwa kita mau diatur dan kita taat, tetapi kita juga pasti dalam voksi kita punya role, punya batasan. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Siapa lagi yang raise hand tadi ya? Tidak kelihatan. Pak Ahmad mungkin saya dibantu ya, saya tidak bisa lihat semua nih siapa yang raise hand. Muhammad Rifal, Bu. Baik. Oh, Pak Ahmad Rifal. Muhammad Rifal tadi sempat. Ya, silakan Pak Rifal. Terima kasih, izin Bu Vivi, Muhammad Ya. Rifal. Pada kesempatan ini saya ingin komentar sedikit, Bu, tentang apa yang disampaikan Ibu Zuriati. Memang, Bu, kadang-terkadang pekerjaan kita di kantor itu ada penunjukan langsung, Bu. Tapi menurut saya, Bu, sepanjang itu masih dalam tusi kita kerjakan saja. Dan memang harus kita kerjakan kalau itu masuk dalam tusi kita. Nah, memang, Bu, yang masalah biasa ada yang di luar tusi kita, tetapi mungkin karena pimpinan percaya kita mampu melaksanakan, itu dilimpahkan ke kita. Kita juga serba salah, Bu. Apakah kita mau mengerjakan sementara itu bukan tusi kita, apalagi yang diperintahkan itu adalah tusi dari bagian lain. Itu yang biasa jadi masalah, Bu. Cuman kalau saya berpikir sepanjang itu tusi kita kerjakan saja. Tetapi kalau bukan tusi kita, barangkali kita bisa sampaikan kepada pimpinan bahwa itu bukan tusi kita. Kenapa harus kita sampaikan? Kalau pekerjaan itu berjalan lancar, Bu, itu semua tidak masalah. Tetapi kalau ada persoalan di akhir atau pada saat kita mengerjakan pekerjaan itu siapa yang bertanggung jawab? Seperti itu, Bu. Nah, yang kedua terkait pelayanan, Bu. Memang pelayanan ini sangat luas, Bu. Biasa kita, kalau kami juga bekerja di pelayanan, kebetulan saya di bagian sub tamu pimpinan, Bu. Memang kadang ada memang pelayanan yang diminta di luar SOP. Itu bagaimana kira-kira kita menanggapi, Bu? Atau biasa kita sudah melaksanakan sesuai SOP, tetapi yang dilayani mintanya di luar SOP. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rifal ya. Masih ada yang raise hand? Saya tidak lihat. Oke, Pak Adi Setiawan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dalam salah satu nilai core value ada nilai loyalitas. PKP 6 yang kami tanyakan, bagaimana relasi antara core value yang harus kita internalisasikan, pengamalan, dan kemudian hubungannya dengan yang namanya sistem whistleblower yang sementara ini sedang dicoba diterapkan juga di lingkungan instansi kami. Apabila kami menerapkan whistleblowing itu di internal ASN kita, apakah itu akan bertabrakan dengan core value yaitu nilai loyalitas? Apakah itu kemudian dua hal yang saling berbeda atau saling bertentangan? Bagaimana menurut pendapat Ibu Vivi? Sistem apa Pak yang di sementara whistleblower? Whistleblower, sistem pelaporan internal. Whistleblower. Whistleblower itu apa sih? Pembisik bukan? Iya, contohnya kayak ada yang melaporkan kasus korupsi di lingkungan kerjanya. Kalau melaporkan korupsi ya wajib Pak, gitu ya. Oke. Baik, saya putus dulu ya, saya Ibu Zuriati dulu, saya kembali ke Ibu Zuriati gitu ya. Tugas yang diberikan tugasnya diambil alih oleh pimpinan. Tadi sudah Pak Rifal ya, sudah membantu sedikit, kemudian ada Ibu Charlie juga. Jadi Ibu Zuriati, kalau saya, jadi kita berpatokan adalah kepada tugas pokok dan fungsi, dan kemudian SKP. Jangan lupa Bapak Ibu,
bahwa Bapak Ibu sekarang ada yang dinilai adalah kinerja, ya Pak Ibu ya, kinerja. Jadi Ibu pasti tiap Januari ya, Ibu bikin nggak SKP tiap Januari? Apa yang akan ya ada ya, semua bikin ya, semua bikin SKP. Jadi ketika itu tugas-tugas yang ada di dalam SKP itu diambil alih, Bapak Ibu kan, nah di sini letaknya etika, gitu ya, bagaimana kita bicara, bagaimana kita membicarakan itu dengan secara etika ya, bagaimana etikanya bicara seorang bawahan kepada atasan. Kalau ini tidak saya kerjakan, Pak, bagaimana nilai saya? Ya kan, bagaimana kinerja saya? Bukan karena saya tidak ini, tapi karena diambil alih gitu ya. Jadi nanti bahasanya adalah, jadi Ibu yang Ibu tuntut adalah bagaimana kinerjanya, ya kinerja. Bagaimana kinerjanya Ibu bisa dinilai kalau tidak ada kerja itu. Karena itu adalah tugas pokok dan fungsi. Jadi memang bukan hanya, tapi saya salut dengan Ibu Zuryati, berarti Ibu Zuryati tahu tugas pokok dan fungsinya yang ketika itu diambil. Oke, baik, kita PNS itu bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi. Jadi Bapak Ibu harus paham betul apa tugas pokok dan fungsinya. Jadi begitu, ketika itu diambil alih, maka kita kenapa diambil alih? Apakah saya tidak mampu? Itu juga ditanyakan. Kenapa Pak ini? Apakah memang saya tidak punya kemampuan? Boleh saya coba dulu Pak, gitu ya. Maksudnya misalnya Pak atau Bu gitu. Jadi bagaimana? Apakah boleh saya ini? Kalau memang ada yang salah, minta diajar, ya kan? Jadi jangan lupa, Pak, mungkin saya kurang ini sampai Bapak ambil alih, mungkin saya boleh belajar, ya. Jadi boleh kita merendah sedikit, mungkin supaya pengakuannya nanti, oh ternyata dia luar biasa ketika dilepas, gitu ya, ternyata Ibu mampu. Jadi itu yang harus ditunjukkan, Ibu harus tunjukkan itu bahwa Ibu mampu. Jadi ketika Ibu mengambil alih, ketika tugas itu betul-betul 100% diberikan kepada Ibu, Ibu memang betul-betul akuntabel ya, bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan. Jadi Ibu harus tunjukkan. Jadi misalnya, jadi Pak, mungkin saya bisa diajarkan dulu Pak dengan tugas yang diambil itu ya, tugas yang diambil mungkin saya kurang mampu sehingga Bapak perlu mengambil tugas itu. Jadi mungkin karena itu tugas pokok fungsi saya, boleh saya minta Pak diajari gitu ya, diajari. Kemudian Ibu menunjukkan kinerja Ibu yang luar biasa bahwa Ibu paham dengan fungsi, mengerjakan itu dengan baik, maka pasti nanti berikutnya tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu pasti nanti akan diberikan secara penuh kepada Ibu. Jadi tidak perlu cuma mengeluh di belakang, tapi sampaikan di depan, karena tidak akan tahu gitu ya. Jadi semua harus secara transparan disampaikan apa yang menjadi ganjalan di hati Ibu. Itu yang dari Ibu Zuryati. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi kegundahan Ibu Zuryati. Oh iya, makasih banyak Ibu atas masukan dan sarannya. Juga buat Ibu Charlie tadi dan Bapak Rifat, terima kasih. Memang kayaknya perlu keikhlasan yang banyak sedikit karena mungkin kami masih baru dan kami juga memahami, mungkin kami belum terlalu paham ke dalam, jadi perlu banyak belajar juga. Ya, terima kasih atas saran dan metodenya Ibu. Baik, Ibu Charlie dan Pak Rifal juga makasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Kemudian tadi ada Pak siapa ya, yang semakin tinggi keakraban semakin tinggi pelanggaran. Pak Ovelia ya, Pak Ovelio ya. Ya. Kalau nggak salah Pak Ovelio. Jadi Pak, kalau saya rasa semuanya sebenarnya harus ya, oke, boleh dibantunya dengan, tapi prosedurnya tetap gitu. Oke, mau ketemu siapa? Saya bantu. Dibantunya adalah lewat sini Pak. Jadi pintu-pintunya tetap gitu Pak ya. Jadi supaya akraban ya akrab gitu, tapi kan tidak harus terus mengorbankan aturan-aturan gitu. Tetap aturan adalah itu ya, disiplin itu bukan hanya ini. Tapi mana yang kalau membawa yang ke tidak baik ya bukan teman namanya ya. Maksud teman baik menjerumuskan kita gitu kan. Oke, jadi kira-kira ya tetap saja kita berpegang teguh, tapi tetap kita dengan sopan, dengan baik kita menerima teman ya sebagai teman. Oke, kalau di sini lanjutkan, tetap misalnya prosedurnya harus lewat meja ya tidak meja misalnya. Itu cuma dari saya. Nanti yang lain mungkin ada yang menambahkan, semakin tinggi keakraban semakin tinggi pelanggaran. Mungkin ada melanggar ya. Maksud teman akrab maksud membuat kita melanggar gitu. Jadi itu memang susah sekali gitu ya, susah sekali. Nggak gampang nih. Gampangnya cuma di ngomong doang gitu ya. Tapi itu bisa gitu, bisa. Saya yakin bisa gitu. Jadi mungkin kayaknya Bapak mikir semakin tinggi keakraban semakin tinggi pelanggaran sampai botak nih. Enggak Pak ya? Tidak.
pelanggaran itu banyak jenisnya, Bu. Pelanggaran yang saya maksud itu adalah pelanggaran akan nilai. Jadi banyak nilai-nilai yang dia langgar, termasuk persoalan integritas, termasuk persoalan bagaimana hubungan kita secara manusia, hubungan kita secara sosial, gitu loh. Betul. Nah, jadi bukan pelanggaran yang hukum gitu kan? Bukan pelanggaran yang kita melihat hanya satu sudut saja, tetapi banyak sudut yang yang dilanggar. Ada integritas, kemudian ada hubungan kita secara sosial dengan pertemanan dengan manusia dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Bu, yang saya maksud. Bukan pelanggaran yang kita tahu bahwa itu melanggar, tetapi benar itu melanggar. Secara sepintas kita langsung bisa menjustifikasi iya melanggar, tetapi dari sudut lain banyak pelanggaran yang dilanggar, pertemanan, integritas, kesopanan, kemudian banyak hal yang seperti itu. Jadi itu yang saya maksud bahwa dilemanya di situ ketika kita misalnya kita punya peranan dalam melahirkan produk-produk informasi, ya tentu itu yang akan dilanggar pada umumnya. Begitu, Bu. Ya. Itulah hancurnya negara ini, Pak, karena integritas yang terlanggar tadi, Pak, ya. Terlanggar tipis-tipis gitu ya. Jadi itu bikin hancur loh, Pak. Membangunnya itu, Pak, 1000 tahun, tapi melanggarnya dengan menghancurkannya hanya dengan satu kesalahan. Ya kan? Kesalahan kan, aduh, itu kan yang akhirnya, aduh, karena teman ini akhirnya yang tadinya mesti mungkin pelanggarnya cuma memberikan informasi yang aduh rahasia ini jangan bilang-bilang. Pak Indonesia kan jangan bilang-bilang itu rentetannya ke sana gitu ya. Dan kemudian itu contohnya banyak bahwa seperti ketika ada program sanering gitu ya, pemotongan nilai uang itu kan istrinya aja tidak dikasih tahu. Karena begitu kuatnya dia memegang teguh integritas, rahasia negara, rahasia jabatan, istrinya saya tidak dikasih tahu. Ya kan? Pernah baca itu gitu. Jadi sampai segitu gitu. Apakah terus hubungan suami istri jadi rusak? Tidak. Jadi saya rasa kalau teman yang baik gitu ya, teman yang baik meskipun gitu ya, tidak bisa. Ini informasi kan rahasia. Belum. Nanti kan akan tahu sendiri kalau sudah waktunya. Iya kan? Iya. Jadi saya rasa ya kalau temannya jadi memusuhi itu ya berarti bukan teman, Pak. Kalau teman terus menghancurkan, jadi sebenarnya temannya tidak begitu. Bapak punya perasaan saja, ya kan? Iya. Jadi saya rasa ketika kita menyampaikannya juga dengan baik, itu saya rasa ya temannya bisa menerima juga. Dongkol sih dongkol, kurang ajar kayak itu tidak mau kasih informasi, tapi tetap saja. Jadi saya rasa memang harus itu segala-galanya ya, bahwa kepentingan yang lebih banyak itu yang harus lebih diutamakan. Begitu, Pak. Jadi bukan pertemanan yang kecil, tapi ini negara nih skopnya nih, daerah nih, gitu. Misalnya ada informasi yang rahasia gitu. Wah, itu ngobrolnya apalagi kalau di warung kopi, Pak. Tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Ke sebelahnya sana jangan bilang-bilang. Itu ya. Nah, gitu kira-kira. Kemudian yang loyal tadi. Saya yang ingat itu ya, loyal, whistleblower gitu. Jadi saya tidak paham nih dengan whistleblower ini. Jadi yang pembisik-pembisik. Tapi kalau yang orang menyampaikan misalnya ada kasus korupsi di tempatnya, saya rasa itu ya memang wajib, Pak. Jadi bukan hal yang Pak siapa tadi? Pak Ade ya, whistleblower tadi ya. Pak iya. Iya, Bu. Adi. Iya, Pak Adi Setiawan ya. Yang soal whistleblower itu. Jadi kalau dia menyampaikan tentang korupsi di instansinya itu kan memang perlu, Pak. Kita kan harus itu ya menyampaikan informasi tentang itu. Tapi kok soal bisik-bisik itu biasanya soal bisik-bisiknya si sana itu begini-begini gitu ya. Kalau whistleblower. Tapi kalau ini tentang korupsi ya memang harus, Pak, harus disampaikan gitu ya. Itu, Pak. Ini. Jadi kalau loyal, maksudnya loyal kemana nih? Maksudnya menyampaikan korupsi di lingkungannya, misalnya melaporkan bahwa pimpinannya korupsi. Ya Pak, yang Bapak gandengkan dengan loyal tadi. Iya, jadi kalau kami melihat pedoman whistleblowing system itu, sebenarnya yang menjadi poin-poin untuk dilaporkan itu bukan hanya masalah korupsi, tapi sebenarnya pelanggaran di bidang lain, misalnya penyalahgunaan wewenang, kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Upelio tadi, penyimpangan nilai,
kemudian adanya pelanggaran SOP, sehingganya kita kemudian mendapatkan ruang sebenarnya untuk kemudian melakukan perbaikan. Cuma di sisi lain kadangkala sistem whistleblowing system ini kemudian tidak dibarengi dengan perangkat pelindungan bagi ASN yang kemudian menjadi whistleblower itu, Ibu. Jadi kami juga kemudian menjadi ragu sanksi apakah kita kemudian dapat menjalankan whistleblower system. Karena menurut kami whistleblower system ini penting dalam memberikan feedback untuk pengembangan kelembagaan yang bagus. Si whistleblower, Pak. Whistleblower itu transparan nggak, Pak? Sistem laporannya kan terpusat, misalnya di KPU itu lapornya ke KPU provinsi. Oh, langsung ke ini ya. Ada bagiannya ya. Memang namanya whistleblower. Iya, Bu. Namanya whistleblower ya. Saya kurang paham nih dengan whistleblower ini. Jadi nanti Bapak yang ulik saya bagaimana ini sistem whistleblower ini dengan pelayanan publik ya. Bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Apakah ini memang perlu dipertahankan atau perlu ada penyesuaian? Bapak mungkin boleh teliti nih nanti ya. Jadi itu. Jadi bagaimana tidak itu ya. Kemudian ada yang terlewat dari apa yang saya sampaikan ini, ada satu lagi kayaknya tadi ya. Pak. Oke, itu yang saya ingat ya. Jadi ada Ibu Zuryati, kemudian tentang loyal ini saya kurang paham dengan whistleblower ini. Karena sekarang ini kan transparansi gitu ya. Kalau whistleblower ini saya tidak paham. Kalau whistleblower setahu saya pembisik gitu ya, pembisik gitu. Jadi kalau sistemnya begini saya tidak tahu. Ya, oke, saya mengakui ya. Kalau saya tidak paham, saya tidak paham. Karena itu sistemnya KPU ya, jadi saya nggak tahu. Jadi nanti Bapak yang tahu, nanti Bapak yang termati itu bagaimana ini terhadap kinerja pelayanan di KPU gitu, dengan adanya whistleblower. Misalnya gitu ya. Jadi Bapak ingin nih angkat. Oke. Terima kasih Pak Adi sudah berbagi. Kemudian selanjutnya Ibu Hairati. Ibu Hairati silakan. Tadi mau menanggapi dari Ibu Zuryati, Bu. Ya. Oh ya, silakan. Ya. Kalau masalah mungkin tadi Ibu Zuryati itu orang baru di tempat kerjanya. Karena memang jiwa-jiwa pekerja ini ada sama Ibu Zuryati. Jadi ketika tidak mendapatkan pekerjaan itu menjadi dilema di kantor, Bu. Jadi yang Ibu Zuryati minta tadi itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rival tadi, sedikitnya sudah ada pencerahan gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Rati. Selanjutnya Ibu Ulfa Ramadianti. Baik Bu, terima kasih. Saya juga ingin menanggapi tadi dari Ibu Zuryati. Sekalian juga mungkin sharing buat Bapak Ibu. Selama ini Bu, saya kalau berhadapan dengan pimpinan, saya membangun komunikasi yang baik. Jadi saya bercermin dengan diri saya sendiri. Kita kan ini pejabat eselon 4, sehingga kita punya staf pejabat pelaksana. Nah, jika ada pejabat pelaksana atau staf kita yang berkomunikasi, bahasa tubuhnya atau bahasa lisannya tidak baik, tentu kita kurang berkenan dengan itu. Nah, saya bercermin dari itu, bagaimana jika itu saya lakukan terhadap pimpinan? Tentu pimpinan juga akan merasa tersinggung misalnya Bu, atau kurang berkenan lah, sehingga saya berusaha untuk membangun komunikasi yang baik terhadap staf maupun pimpinan, sehingga kita bisa membangun teamwork yang baik, sehingga kinerja itu dapat tercapai. Selama ini saya kalau berkomunikasi dengan orang, apalagi saya masih baru misalnya dengan Ibu Zuryati, saya saran mungkin dibaca situasi dulu Bu. Saya tipenya suka membaca situasi dulu, kemudian membaca bahasa tubuh terhadap lawan bicara, kemudian kita bisa tahu bagaimana kita harus bersikap. Nah, ketika kita berhadapan dengan pimpinan yang ternyata mengambil alih tugas kita, mungkin coba kita bangun komunikasi yang baik, kita lihat bagaimana berbahasa tubuh, berbahasa lisan yang baik dengan pimpinan, sehingga beliau atau atasan kita tidak merasa tersinggung. Kita bangunlah komunikasi itu, sehingga teamwork itu jalan. Alhamdulillah sampai saat ini
tugas-tugas dari saya itu bisa saya selesaikan dengan baik tanpa ada hambatan, tetapi tetap kita jalin komunikasi. Intinya saya komunikasi yang baik saja, Bu, supaya capaian kinerja kita itu tercapai, teamwork-nya itu jalan. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ulfa. Jadi tambahan dari Ibu Ulfa tadi untuk Ibu Zuriati, ya. Jadi komunikasi. Untuk Kak Ratu dan Kak Ulfa atas ya, tambah ya. Jadi tambah ya, Bu ya. Ya, makasih. Senangnya berbagi gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Santi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Vivi. Ya. Mungkin saya hanya menyampaikan pengalaman saya ya Bu ya. Ya, ada bukan permasalahan tetapi arahan dari pimpinan. Arahan dari pimpinan itu menyangkut sub bidang saya sebagai sub sertifikasi kompetensi. Ya, di sub saya itu kemudian pimpinan memberikan tanggung jawab melaksanakan arahan pimpinan, yaitu melaksanakan pelatihan pengadaan barang dan jasa ya Bu ya. Ya, saya untuk melaksanakan akreditasi yang mungkin Ibu Vivi kemarin sudah tahu ya Bu. Ya. Ini sub ini pelatihan itu sebenarnya bukan di sub saya, Bu, tetapi di teknis. Ya, tetapi di teknis karena pimpinan memberikan tanggung jawab kepada saya untuk melaksanakan sertifikasi. Sertifikasi itu makanya saya laksanakan. Alhamdulillah, saya melaksanakan itu. Alhamdulillah mendapat prestasi. Prestasi itu yaitu kita mendapat akreditasi A ya Bu ya. Ya. Yang saya inikan ini Bu, pengalaman saya mendapat akreditasi itu saya di